Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar sejarah arsitektur kota. Ini pertemuan ketiga mata kuliah arsitektur kota. Pada pembahasan kita hari ini, kita akan membahas perkembangan kota menurut dua teori ya, Gallion dan Simon tahun 86 dan perkembangan kota modern menurut Lapugnani PM 1980. Menurut Gallion dan Simon, kota itu periodisasi kota terbagi antara kota zaman kuno, kota yang muncul di sekitar 3000-an sebelum Masehi di Mesopotamia, Lembah Indus, Mesir, dan Cina. Yang kedua, kota klasik yang muncul di sekitar abad 8 sebelum Masehi dan kota di abad pertengahan antara abad ke-5 sampai 15 sebelum Masehi ini sudah masuk daerah Eropa, dan kota neoklasik abad ke-18, kota di era kolonial abad ke sekitar 16 dan 17 Masehi. Kemudian kota yang muncul pada masa revolusi industri yang ada di abad ke-18 sampai 19 Masehi dan kota pasca revolusi industri. Dan ini nanti akan beririsan dengan perkembangan kota era modern oleh Lapugnani PM tahun 1980, yaitu kota modern movement yang pertama dan modern movement yang kedua. Kita bahas yang pertama, kota di zaman kuno. Jadi awalnya kota itu muncul di sekitar sungai. Di sepanjang sungai umumnya adalah lembah yang subur dengan makanan, air, dan mudah transportasi. Nah, dari sini muncul kerajaan-kerajaan yang membentuk kota, dan di mana harta kerajaan, tanah, dan keuntungan yang diperoleh itu dikuasai oleh keluarga kerajaan yang berkuasa dan pejabat yang ditunjuk. Kemudian kerajaan atau penguasa di masa itu dianggap dewa dan wakil-wakilnya menyampaikan titah dewa untuk dilaksanakan. Di peradaban zaman kuno ini ada beberapa tempat yang menyebar di Mesopotamia. Ini nama kota-kota kuno yang masih tersisa jejak peradabannya. Kemudian di Lembah Indus itu ada Harappa dan Mohenjo-daro. Di Mesir ada El Karga, El Dakla, Parapra, dan Baharia. Di Cina ada di sekitar Provinsi Gansu, Ningxia, Shanxi, dan Henan. Yang pertama kita coba mengenali bagaimana peradaban kota kuno di Mesopotamia. Mesopotamia ini adalah peradaban di antara sungai Efrat dan Tigris. Ini kalau ingat sejarah agama juga di sini kemunculan tiga agama besar ya. Di peradaban ini sudah cukup maju, kotanya sudah terencana karena sudah punya pola jalan yang teratur dan pusat kota yang terdiri dari kuil istana dan taman gantung yang terkenal di Babilonia. Kota ini sekarang berada di daerah antara Iran dan Irak, Timur Tengah. Ini kota Irak antara dekat Baghdad ya, sekitaran Baghdad. Ini gambaran kota zaman kuno waktu itu 3000 sebelum Masehi. Yang berikutnya adalah kota-kota peradaban di sekitar kota Mesir. Seperti yang kita kenal di Mesir itu banyak piramid. Selanjutnya peradaban kota kuno di Mesir. Ya, Mesir seperti kita ketahui ada piramid, ada sungai Nil, dan berada di benua Afrika. Nah, pada proses pembangunan piramid ini tentu membutuhkan orang-orang yang bekerja
untuk membangunnya, yang masa itu disebut Budak, dan kota di sekitar Mesir ini terbentuk oleh budak-budak yang membangun piramid tersebut berupa sel-sel yang menyerupai barak besar dan gang yang berfungsi sebagai jalan dan saluran air limbah yang terbuka. Kota ini dikelilingi oleh tembok, namun temboknya bukan sebagai benteng, tapi sebagai perlindungan dari cuaca, karena di sini daerah gurun ya dan kering. Nah, pada era pertumbuhan peradaban di kota Mesir juga bersamaan juga tumbuh peradaban Mohenjo-daro dan Harappa di India, lembah Indus. Ada sungai lembah Indus dan ada kota Mohenjo-daro dan Harappa. Selanjutnya peradaban kota kuno di daerah Cina, namun yang dapat ditemukan datanya cenderung lebih muda ya. Di sini dipilih kota Beijing yang dibangun di abad ke-8 sebelum Masehi. Beijing ini kotanya tidak punya akses langsung ke sungai yang penting ataupun pantai. Pola kota Beijing sekarang masih berasal dari abad ke-11. Beijing itu punya pola dasar kotanya dari dinasti Ming yang muncul di sekitar abad 13 sampai 16 Masehi, bentuknya persegi dan simetris. Di pusat kota terletak kelompok istana yang dikenal dengan Istana Terlarang. Ini merupakan pusat wisata ya yang sering diambil jadi lokasi syuting film-film kolosal Cina. Nah, di dalam tata kotanya Forbidden City itu hanya di sebagian kecil ya. Ada kemudian Imperial City, ada Inner City dan Outer City yang kemudian menjadi kota negara Cina itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke periode yang kedua, yaitu kota klasik di daerah daratan Eropa. Di sini bangsawan memiliki tanah dan memegang kekuasaan yang semulanya dimiliki oleh raja. Kemudian benteng istana sudah menghilang dan digantikan oleh kuil-kuil dewa di Akropolis di daerah Yunani ya. Kelas menengah pedagang muncul pertentangan antara ekonomi baru dan bangsawan yang tinggal di kota, memaksa dipilihnya pemimpin bersama dari kelas-kelas terkemuka. Di masa awal, Yunani ini terdiri dari jaringan jalan yang ruwet dan tidak diperkeras, kekurangan saluran air dan sanitasi. Nah, yang menarik dari kota klasik ini adalah adanya tempat pertemuan umum, yaitu Sphinx, sebuah podium terbuka di mana masyarakat dapat bertemu dan mempertimbangkan dan membahas urusan negara. Kota klasik yang kita ambil contoh pertama adalah Yunani atau Athena. Dimulai muncul di abad 5 sebelum Masehi, di mana di sini sudah ada istilah demokrasi, sehingga penduduk sering mengadakan pertemuan di kuil-kuil dan ruang terbuka dan berpengaruh pada bentuk perencanaan kota. Jumlah penduduk di kota ini sekitar 10.000 jiwa dan pusat kota terdiri dari agora. Agora itu seperti pasar ya saat ini, dan forum, tempat pertemuan. Cirinya adalah agora dan penik. Kota direncanakan karena batasan daya dukung dan air bersih dan jalan. Jadi di era ini sudah mulai ada perencanaan kota karena butuh daya dukung penghuninya. Kemudian di sini sudah muncul aturan-aturan terkait daerah milik jalan. Kalau yang di masa kita sekarang garis sempadan bangunan begitu ya. Tidak boleh menggunakan jalan
untuk balkon begitu. Nah, kemudian di peradaban Yunani juga sudah muncul budaya komuter, yaitu perpindahan dari sekitar kota urban ke pusat kota untuk bekerja. Misalnya kalau di Medan dari Binjai bekerja ke Medan dan setiap hari begitu. Kalau di Jakarta Jabodetabek ya. Kemudian ini gambaran kota Akropolis di Yunani. Oke, perencanaannya. Nah, Agora tadi seperti yang tadi sudah disinggung adalah pasar yang merupakan pusat kegiatan perkotaan. Bentuknya tidak teratur, terletak di pusat kota dengan jalan utama timur, barat, dan utara selatan. Jalan-jalan berakhir di agora dan tidak ada kendaraan yang melaluinya, dan ruang terbuka diperuntukkan bagi lalu lintas dan sirkulasi pejalan kaki. Ini bentuk kota di Yunani juga, tapi lebih di posisi pelabuhan. Selanjutnya, era kota klasik masuk ke peradaban Romawi. Dasar perencanaannya adalah grid ya, kotak-kotak. Pusat kota didominasi oleh pusat keagamaan dan pemerintahan. Adanya taman dan pemandian umum sebagai sarana rekreasi dan kesehatan. Peradaban kota Romawi juga dipengaruhi oleh zaman Yunani era sebelumnya, di mana terdapat forum yang dinamakan sesuai atas nama penguasa saat itu dan terkonsentrasi di pusat kota. Nah, terjadi kecemburuan sosial antara kelompok kaya dan miskin akibat adanya dampak sosial. Dan ciri kota ini mempunyai pola aksis, jaringan jalan dari atas ke bawah, dan pertunjukan gladiator. Jadi ini adalah Circus Maximus dan Colosseum di Roma. Yang masih tersisa mungkin Colosseum Roma yang masih terlihat jelas ya. Di sini tempat pertarungan manusia dengan hewan kalau Colosseum. Kalau Circus Maximus tempat pertarungan pacuan kuda. Kita masuk ke kota abad pertengahan ketika Kekaisaran Romawi runtuh dan kebudayaan barat mundur, perdagangan mundur, sebagian besar penduduk kota itu kembali hidup di pedesaan. Kota-kota menjadi kecil dan berkurang peranannya, ekonomi hanya berakar pada pertanian. Dan peperangan antara penguasa feodal sering terjadi. Namun kemudian di abad ke-19 terjadi perpindahan ke kota dan menyebabkan hidupnya kembali perdagangan. Di kota, pedagang membentuk perserikatan untuk memperkuat posisi sosial dan ekonomi. Kota abad pertengahan didominasi oleh gereja dan biara dan kastil penguasa. Dan seluruh kota diterapkan logika struktural yang mencirikan perlakuan arsitektur bangunan-bangunan Romanesque dan Gotik. Ini adalah contoh kota di abad pertengahan, yaitu kota Venice atau Venesia ya. Di kota Venesia ini salah satu kota terindah di Eropa. Menurut teori Morris tahun 1979, kota abad pertengahan itu dibentuk oleh beberapa komponen seperti ada benteng, hunian atau perumahan, ada universitas dan gereja, dan beberapa kota menggunakan benteng. Benteng berfungsi sebagai pertahanan terhadap musuh ataupun membentengi rumah pribadi. Kemudian sudah mulai muncul jalan-jalan dan sebagian bangunan telah memiliki kakus sendiri ya, water closet WC atau kakus, tetapi sebagian besar masih memanfaatkan MCK umum, tempat pemandian umum.
Kemudian kita masuk pada kota di abad pertengahan atau Renaissance. Di dalam sejarah Renaissance ini kan abad-abad pencerahan ya. Nah, di abad ke-15 ini juga ditemukan bahan peledak sehingga kota membuat benteng. Benteng memiliki pintu gerbang dan ada dua benteng, yaitu benteng dalam dan luar, serta daerah antaranya. Kemudian terjadi dukungan gereja dan keluarga elit untuk mengembangkan seni dan kemanusiaan. Pola dasar tidak berubah kotanya, tetapi pembangunan urban design didahulukan seperti pembangunan gereja dan monumen dan lainnya. Selain bangunan utama, dibangun taman-taman umum sebagai citra kota dan mulai dipikirkan keindahan kota dengan bentuk visi yang teratur. Karena lebih mementingkan kemegahan dan seni, banyak rakyat yang miskin yang tersingkir dan kemudian menyebabkan kecemburuan sosial dan terjadinya keributan. Muncul ambisi-ambisi penguasa untuk memperbaiki kota, dan kota muncul dengan plaza dengan skala monumental dengan bentuk klasik. Ya, plaza yang cukup terkenal. Kota itu memiliki garis tengah dan sumbu dan terkait dengan konsentrasi kekuasaan. Selanjutnya kita masuki kota di abad neoklasik sekitar abad ke-18. Di masa ini ciri kota terjadi pertambahan penduduk tanpa perubahan sistem persediaan air atau sanitasi. Lalu lintas meningkat, jalan-jalannya sempit sehingga macet, kemudian gelap, penuh kotoran yang dibuang dari jendela bangunan. Karena itu kotanya menjadi tidak sehat dan muncul penyakit epidemi ya, penyakit yang cepat menyebar. Nah, di era ini juga muncul misiu dan teknik peperangan baru. Dan ini mempengaruhi kota. Kemudian di era neoklasik ini terdapat plaza formal zaman Renaissance yang ditiru dari kota abad pertengahan dan diberi skala monumental dan bentuknya mengingatkan kepada keantikan klasik. Kemudian ada sumbu dan garis tengah yang kuat yang juga melambangkan konsentrasi kekuasaan yang semakin besar. Nah, ini adalah satu gambaran perubahan kota akibat inovasi militer dengan ditemukannya misiu ya. Tadinya ini adalah tembok, kemudian berubah menjadi jalan dan bangunan. Selain itu, ciri kota di abad neoklasik, ketinggian. Ini gambaran kota di era neoklasik, di mana balkon-balkon di atas jalan dan bangunannya dari 2 sudah mulai bertambah 4 dan lingkungannya sudah buruk, padat sehingga memunculkan wabah penyakit. Nah, di era neoklasik ini juga sudah ada perencanaan kota ya. Ini di Amerika dan Washington DC. Kemudian kota zaman barok era berikutnya, di sini plaza-plaza yang dirancang sebelumnya itu tadinya terisolir, hanya bisa diakses tertentu, kemudian dibuka dan mencoba menampilkan suasana pedesaan. Namun di sini dominasi penguasa juga semakin besar. Ini gambar Istana Versailles ya, istana di Prancis yang terkenal dengan tamannya. Dominasi penguasa semakin besar dan jalan-jalan memusat ke istana
terdapat taman-taman besar milik keluarga kerajaan. Plazanya diperbanyak, dikombinasi dengan pepohonan dan lapangan dan ruang terbuka tempat bersantai terus diciptakan di dalam kota. Kondisi lingkungan semakin baik dan indah, namun tetap saja ada kesenjangan sosial. Ini gambaran era neoklasik di kota London. Selanjutnya kita masuk ke kota kolonial. Kota kolonial kita ketahui ada era kolonialisme ya sekitar abad 14 yang termasuk melanda di Indonesia. Jadi kita mulai dari memahami apa arti kolonial di dalam tata bahasa ya, artinya tanah jajahan. Nah, kolonialisme itu adalah usaha untuk mendapatkan wilayah secara damai atau paksaan, dan tujuannya memang kepentingan ekonomi untuk mendapatkan bahan mentah. Nah, salah satu pendorongnya adalah ditemukannya kompas, kemudian adanya penjelajahan mengelilingi bumi, berlomba-lomba keliling bumi ya, keliling dunia di abad ke-15, dan kemudian mulailah dari situ muncul negara-negara penjajah dan negara yang dijajah. Awalnya Portugis, Spanyol, Inggris yang mencari bahan-bahan pangan di daerah-daerah luar Eropa. Salah satunya Indonesia. Nah, jadi ada pengaruh di dalam penataan kota ketika kolonialisme itu kemudian tinggal di daerah-daerah jajahannya. Nah, di sini ciri kotanya salah satu yang kita angkat adalah kota kolonial Amerika. Jadi Amerika ini awalnya adalah daerah kolonialisme Inggris, dan dari sini membentuk ciri-ciri kota kolonial yang berbeda dengan daerah lain. Ciri kota kolonial di Amerika itu ditata dalam sumbu-sumbu formal yang mengambil gaya bangsawan Eropa. Kota kemudian dibagi persil-persil hunian dan tersedia jalur hijau. Ada penyediaan bangunan-bangunan tunggal dan ruang terbuka publik disediakan untuk penyelamatan saat kebakaran. Berbeda dengan di Amerika, kota kolonial di Asia, kita ambil contoh di Belanda, ini mengadaptasi teori kota ideal oleh Simon Stevin, seorang ahli. Selanjutnya adalah kota di masa revolusi industri. Ya, dimulai dari ditemukannya mesin uap sehingga proses memproduksi barang itu meningkat. Kemudian perdagangannya tumbuh, tempat pengolahan dipindah dari rumah menjadi ke pabrik khusus produksi. Pabrik ini kemudian menjadi magnet dan menarik semakin banyak lingkaran pemukiman pekerja. Ada sekolah dan toko-toko di sekitarnya. Dengan adanya revolusi industri, maka terbentuklah kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri. Nah, karena padat ya menuju pabrik, muncullah juga kemacetan lalu lintas. Kemudian di sini muncul kembali budaya komuter yang tadi ada di eranya Yunani. Inilah gambaran bagaimana kota di masa revolusi industri. Kawasan pabrik bertambah namun tidak diimbangi dengan penyediaan rumah tinggal untuk buruh, sehingga tumbuhlah permukiman kumuh dan kualitas udara yang buruk. Nuansa klasik dan plaza-plaza monumental berakhir, kemudian membuka jalan-jalan besar untuk sirkulasi. Oke, masa revolusi industri, kemudian kita masuk kepada masa pasca revolusi industri. Dengan kondisi yang lingkungan yang buruk, kemudian terjadi perubahan cara pandang terhadap lingkungan, sehingga
muncullah perencanaan kota, bagaimana kota yang baik sebenarnya. Jadi di era pasca revolusi industri mulai muncul perencanaan kota di mana pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan industri serta transportasinya itu direncanakan. Ada kemudian pertemuan nasional untuk perencanaan kota dalam membentuk asosiasi perumahan nasional. Kemudian penetapan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Kemudian mulai muncul insinyur kota atau kalau sekarang disebut urban planner ya atau planolog. Kemudian terjadi peningkatan kebutuhan lahan dan kenaikan harga lahan itu menimbulkan komersialisme dan munculnya kontradiksi antara klasik dan kota-kota komersial. Nah, di era ini juga sudah muncul aturan zona, supaya tertib dan perluasan pelayanan umum seperti air bersih, air kotor, drainase, telekomunikasi, listrik, dan jalan. Di era pasca revolusi juga muncul ide-ide bagaimana perencanaan kota yang baik, namun terkesan hayalannya sangat utopis gitu, tidak sulit untuk diwujudkan sehingga disebut utopia. Kemudian juga muncul teori tentang kota taman. Nah, kita masuki ke pokok bahasan yang kedua tentang kota modern. Kota modern ini menurut teori Nani PM tahun 1980 yang membagi dua ya berdasarkan aliran gaya arsitektur yang berkembang di masa setiap periodisasi tersebut. Yang pertama, kota modern movement yang pertama. Ini mirip di teori sebelumnya di era revolusi industri, di mana industri sudah mulai muncul dan mempengaruhi perkembangan kota. Namun secara arsitektur di sini penataan tata kotanya dipengaruhi oleh arsitektur Renaissance dan Art Nouveau. Era modern movement pertama ini berlangsung abad ke-18 sampai ke-20, merupakan periode seni dan arsitektur modern yang sangat dipengaruhi oleh Renaissance dan Art Nouveau. Namun juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi bahan, yaitu baja dan beton. Selanjutnya, kota modern movement yang kedua dipengaruhi oleh arsitektur late rationalism, neo-mannerism, dan arsitektur engineering. Yaitu muncul karena adanya sikap skeptik terhadap program pembangunan yang bersifat teoritis. Ketiga aliran tersebut memiliki sifat yang cenderung progresif, antusias, dan sangat optimistik dalam memecahkan permasalahan kota modern. Konsentrasi perencanaan kota adalah pada jumlah kebutuhan akan hunian atau perumahan yang terpenuhi secara kuantitatif. Era ini merupakan pengembangan dari prinsip rasionalisme yang mengedepankan pertimbangan rasional dalam merencanakan kota serta menolak pengaruh aliran pola pikir berdasarkan aturan standar yang sudah ada. Kemudian di era ini pemisahan sudah jelas antara tempat tinggal dan tempat kerja melalui rencana zonasi kota, serta dibangunnya kembali perumahan pemukiman yang hancur akibat perang. Terjadi invasi dalam bidang teknologi yang mempengaruhi desain-desain arsitektur. Contohnya bangunan vertikal di Amerika yang menggunakan material dan teknologi modern sehingga menghasilkan desain-desain yang inovatif. Kemudian di era modern movement yang kedua ini juga ada aliran regionalisme, empirisme, dan neo-ekspresionisme.
Ketiga aliran ini memiliki latar belakang di mana setelah perencanaan kota didominasi oleh late rationalism, aliran ini mulai memperhatikan aspek kualitas desain daripada aspek kuantitas yang terbangun. Kemudian adanya kontrol yang ketat terhadap proyek industri. Setiap kota diwajibkan untuk membangun area hijau berbentuk linier atau seperti belt pinggang di sekeliling pusat kota sebagai upaya memperbaiki kualitas lingkungan kota yang memburuk akibat kegiatan industri. Prinsip perencanaan kota tersebut yaitu ada rencana perluasan atau pemekaran wilayah yang dapat menghasilkan pembangunan dari kota yang efektif dan terkoordinasi. Kemudian ada kontrol penggunaan lahan dan bangunan yang lebih mudah, dan ada pemusatan kekuasaan di daerah sehingga tercipta pusat kota kecil yang mandiri atau kota swadaya. Kemudian prinsip perencanaan kota berikutnya adalah pengembangan strategi kebijakan kota baru atau kota satelit, dan melanjutkan pola struktur perencanaan kota di teori rasionalisme dengan merombak pola bangunan vertikal dan horizontal yang kaku khususnya di sepanjang jalan utama kota. Jadi lebih bervariasi tingginya. Kemudian pembangunan high-rise building untuk memecahkan masalah hunian dan keterbatasan lahan di pusat kota yang semakin padat. Demikian gambaran kota modern dengan dua era, movement 1 dan movement 2. Selanjutnya kita akan menyinggung teori dari Lewis Mumford yang membagi tahapan perkembangan kota menjadi 6. Dari gambaran perkembangan kota tadi bisa dilihat kota itu bisa tumbuh, bisa lahir, tumbuh, berkembang, besar, kemudian mengalami kemerosotan, dan kalau di kota-kota kuno tadi, kota yang sudah mengalami kehancuran. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari bentuk-bentuk kota yang tadi kita uraikan, ada kota yang bertembok ya, dikelilingi oleh tembok, ada juga kota yang terbuka, dan sedikit kota yang punya kebudayaan tinggi yang dimulai dengan sebuah rencana. Kota berkembang melalui proses pertumbuhan yang tidak teratur, responsif terhadap perubahan kebiasaan penduduk, dan bersifat sukarela. Nah, di Indonesia periodisasi kota bisa disederhanakan dalam empat periodisasi ini: prasejarah, tradisional, kolonial, dan modern. Dari gambaran penjelasan tadi, kalian coba melakukan tugas kelompok dengan mencoba menganalisa periodisasi pertumbuhan kota Medan dari kota prasejarah. Kalau kalian mencari datanya bisa dicoba mencari data tentang kota Cina di daerah pesisir kota Medan ya. Kemudian kota tradisional di era masa-masa Kerajaan Delhi sebelum kolonialisme datang, kemudian di era kolonial dengan munculnya daerah Kesawan, Lapangan Merdeka, dan sekitarnya, dan di era modern yang kita nikmati saat ini. Kalian kerjakan tugas kelompok dengan keluaran menjelaskan deskripsi kehidupan masyarakat di era tersebut, sertakan gambarnya sebanyak mungkin yang diperoleh yang informatif, kemudian ciri-ciri fisik kota di masa periodisasi yang kalian dapatkan tugasnya, dan sumber pustaka. Oke, untuk pembagian kelompoknya akan disampaikan di dalam grup. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.